Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Sahabat Kota Hijau. Seperti video saya sebelumnya, kali ini saya juga ingin menyampaikan tentang hand feeding. Tapi kali ini hand feeding ikan patin. Nah, apakah bisa? Simak videonya ya. Baik, sahabat. Ikan patin ini beda ya, agak beda dengan ikan-ikan yang bisa hand feeding dengan mudah seperti koi atau nila, itu yang paling mudah. Tapi patin ini termasuk sulit ya, karena dia termasuk liar kalau saya perhatikan gitu ya. Di habitat aslinya dia besar itu dia tumbuh atau hidup itu di dasar. Jadi dia hewan yang hidup di dasar sungai. Ini adalah kolam saya yang lain ya, yang khusus patin dia, yang dalamnya sekitar hanya 30 cm, dangkal sekali ya. Coba itu dia langsung terkejut ya, ada suara-suara saya terkejut. Ini kolam saya yang lainnya. Nah, sementara di sini ada patin yang digabungkan dengan ikan lainnya, dan ternyata hand feedingnya bisa ya. Jadi dia terpengaruh ikan lainnya karena di sini ada koi, ada nila, ada gurami juga. Ternyata setelah dilatih itu bisa. Di kolam pertama tadi yang hanya khusus patin itu saya berkali-kali mencobanya, tidak bisa. Termasuk teknik, salah satu tekniknya melaparkan mereka dulu kan, sampai 2-3 hari tidak dikasih makan baru kemudian dikasih. Ternyata tidak bisa. Nah, di sini ya, di kolam ini yang ada campuran dengan ikan lainnya ternyata bisa. Perhatikan ya. Dia mau hand feeding, dan menarik ya. Coba kita perhatikan gerakan lambatnya ya, gimana dia meliuk-liuk mendekat ya, lalu merasakan ternyata ada makanan di tangan saya. Lalu seekor patin ini mendekat dan mengambil, lalu pergi. Sahabat semua, setelah beberapa kali saya melakukan hand feeding dengan berbagai jenis ikan, antara lain yang sudah bisa ditonton itu yaitu ikan koi, nila, kemudian juga gurami. Patin ini bisa dikatakan gabungan dari mereka ya. Jadi sebenarnya dia tidak ramah ya. Coba kita perhatikan dahulu ya gerakan lambatnya. Ini dia datang ya dengan gerakan khasnya yang meliuk ya, datang pelan-pelan lalu mendeteksi ada makanan dan kemudian makan dari tangan saya, dan cukup lama dia bertahan tanpa makanan pun masih mau di sana ya, masih meraba-raba melihat situasi, merasakan situasi lalu pergi. Sahabat semua, seperti saya sampaikan tadi bahwa patin ini bisa dikatakan gabungan dari ikan koi, nila, dan gurami. Ikan ini tidak ramah sebenarnya. Ada gerakan sedikit, ada getaran sedikit, mereka langsung lari ya. Bahkan saya beberapa kali menemukan patinnya ini lari kencang, maksud saya berenang sekencang-kencangnya sampai menabrak dinding kolam gitu. Kalau sahabat perhatikan, ini ada mulutnya, bibirnya itu hancur gitu ya, pecah. Itu karena dia menabrak dinding ketika awal-awal dia digabungkan di sini ya, di kolam ini. Ada gerakan ikan lainnya dan mereka panik lalu berlarian dan menabrak dinding. Begitu juga di kolam awal tadi yang saya perlihatkan di awal, itu begitu juga. Jadi sebenarnya dia tidak ramah
tetapi dia belajar keramahan dari ikan lainnya. Nah, di sisi lain ternyata gigi ikan patin ini itu tidak ada, jadi sama dengan ikan koi gitu ya. Dia sepertinya mengisap makanannya itu, jadi giginya tidak terasa gitu di tangan kita. Jadi dari sisi keramahan dia berbeda dengan koi. Dia liar ya, mirip-mirip gurami lah ya, liar, bahkan lebih liar daripada gurami. Tetapi dari sisi giginya dia seperti koi, jadi tidak begitu menyakitkan ya kalau hand feeding ini. Maksud saya bukan dia berarti tidak punya gigi ya, dia termasuk hewan atau ikan omnivora juga, dia bisa memakan daging juga. Tapi dia tidak mengoyak ya, tidak mengoyak daging atau makanan lainnya, tapi lebih cenderung menelannya. Itu yang saya katakan patin ini gabungan antara koi, nila, dan gurami. Nah, sahabat semuanya, padahal kalau kita lihat beberapa literatur gitu ya, ikan patin ini banyak jenisnya, 20-an lebih ya. Pangasius sp atau ikan patin ini banyak jenisnya, bahkan ada yang disebut dengan patin hiu gitu, hiu jambal gitu ya, patin hiu jambal. Disebut juga Siamese shark atau hiu Siam, yang aslinya ada di Sungai Mekong, yaitu daerah Vietnam, kemudian Thailand gitu ya. Nah, hiu Siam inilah yang kebanyakan dijadikan ikan hias. Terkadang hiu Siam ini juga disebut dengan hiu kecil atau hiu bangkok. Coba bandingkan dengan hiu banteng, hiu yang sebenarnya. Jadi ada kemiripan memang. Nah, ikan yang saya gunakan di kolam ini beda ya. Memang ikan hias juga karena dia agak bule-bule juga ya. Ikannya putih, jadi patin albino, tapi dia bukan hiu kecil atau hiu bangkok. Ini ikan patin Pangasius biasa ya, Pangasius sp biasa lokal, cuma dia albino, dia berwarna putih. Berapa penghobi itu sudah mulai menjadikan ikan patin albino ini sebagai ikan hias. Coba perhatikan bagaimana sikapnya, ternyata bisa dipegang begini ya. Tapi tentu beda dengan memegang hiu ya. Nah, ini yang juga akan kita bahas sedikit ya. Jadi walaupun namanya hiu kecil atau hiu bangkok, tetapi patin ini giginya tidak setajam hiu. Saya merasakan sendiri dia lebih mirip dengan koi karena tidak ada terasa giginya. Dia memakan pelet itu tidak berusaha menggigit kita dengan giginya. Tapi jangan salah sahabat semua, patin ini juga dikenal sebagai ikan kanibal. Artinya dia memakan sesama. Dia memakan sesama dan memakan daging juga. Sama dengan lele ya. Jadi dia termasuk ikan kanibal kalau terpaksa. Kalau tidak ada makanan lain, dia makan saudaranya. Sahabat semua, video-video yang ada di sini ini asli, jadi tidak rekayasa ya. Tapi memang ada beberapa bagian yang saya potong. Jadi karena banyak campuran ikan, jadi kadang-kadang yang mendekat itu bukan patin saja, tapi gurami, mas, atau bahkan juga koi. Jadi yang patin saja yang saya hadirkan di video ini. Tapi ini asli real ya, bukan rekayasa.
Dan ini sulit, sebenarnya sulit kalau tidak kita biasakan, karena sifat Fatin tadi yang saya katakan dia sedikit liar dibanding yang lainnya. Tapi ternyata bisa dijadikan hand feeding. Dan saya tantang sahabat semuanya untuk melakukannya. Silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, lalu like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.